Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Fitria, calon guru penggerak Angkatan 9 dari UPTD TK Negeri 1 Depok. Kali ini saya membahas tentang eksplorasi konsep modul 1.1. Refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang akan melahirkan sebuah peradaban. Pendidikan harus berubah dan menjawab semua tuntutan zaman. Perubahan adalah hal yang kekal yang harus terjadi. 3 kerangka perubahan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pertama kodrat keadaan, kedua prinsip perubahan, dan yang ketiga adalah apa yang berubah. Kerangka pertama adalah kodrat keadaan. Dalam melakukan perubahan, kita harus melihat yaitu kodrat alam. Kodrat alam terkait tempat di mana anak-anak itu berada yang membentuk sebuah kebudayaan dan kebiasaan suatu masyarakat. Kodrat zaman terkait dengan situasi, kondisi dari waktu ke waktu tidak akan pernah sama sehingga cara yang digunakan untuk menghadapinya akan sangat berbeda. Refleksi pendidik adalah kita sebagai seorang guru harus bisa memaknai fasilitasilah anak didik kita dalam belajar dengan memperhatikan keadaan lingkungannya. Bangun pengalaman belajar anak dari lingkungan sekitarnya, sehingga pembelajaran jadi bermakna dan kontekstual relevan dengan lingkungannya. Kerangka kedua dalam perubahan yaitu prinsip perubahan. Pertama, kontinuitas. Kedua, konvergensi. Dan yang ketiga adalah konsentris. Pertama, kontinuitas menurut Ki Hajar Dewantara adalah kita harus melakukan dialog kritis dengan sejarah. Kita harus menjaga nilai utama dalam masyarakat. Kita harus berakar pada identitas dan esensi. Sehingga walaupun terus berubah, kebudayaan akan terus berlanjut dan bisa terjaga dengan baik. Konvergensi. Perubahan harus dapat memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, karena pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Dan yang ketiga adalah konsentris. Kita harus menghargai keragaman yang ada. Dan kita tidak bisa mencampur adukan keragaman menjadi satu. Karena pendidikan itu harus menghargai keragaman. Keunikan yang ada memerdekakan pembelajar dan membiarkan setiap orang berada pada kodratnya. Kerangka ketiga dalam perubahan yaitu apa yang berubah. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang berubah di sini adalah budi pengerti yang meliputi cipta, yaitu pikiran, rasa, perasaan, karsa, kemauan, dan terakhir adalah pekerti atau tenaga. Sehingga pendidik harus mampu menuntun anak-anak untuk dapat melakukan olah cipta, yaitu menajamkan pikirannya, olah rasa, menghaluskan perasaannya, olah karsa, memperkuat kemauannya, dan olahraga, tentu menyehatkan jasmaninya. Jika pendidikan ini dilakukan secara holistik dan seimbang, maka akan terjadi kesempurnaan budi pengerti yang membawa perubahan seseorang pada kebijaksanaannya. Inti filosofi Ki Hajar Dewantara adalah keharusan memandang anak-anak dengan melakukan pembelajaran yang berorientasi pada siswa, bebas dari segala ikatan dengan suci hati, mendekati sang anak tidak untuk meminta sesuatu hak, namun untuk menghamba pada sang anak. Refleksi pendidik adalah pembelajaran yang berorientasi pada anak adalah hal yang sangat esensial pada proses pendidikan. Kita dapat menerapkan model pembelajaran yang berorientasi pada anak seperti project-based learning, discovery, inquiry, dan lain-lain.
Semuanya itu yang relevan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara saat ini. Semoga kedepannya kita sebagai seorang pendidik dapat menerapkan filosofi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Tetap semangat untuk pendidikan Indonesia. Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.